warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang sudah siap untuk mendengarkan sosialisasi atau diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Pulubala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesempatan yang diberikan sehingga kita masih sama-sama bisa hadir di tempat ini guna untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif. Dan ini adalah amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk guru-guru, calon guru penggerak untuk wajib mensosialisasikan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat yang tercurah kepada beliau akan sampai kepada kita yang masih setia menjalankan amanah yang ditugaskan kepada beliau untuk kita umatnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya langsung pada diseminasi atau sosialisasi penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru-guru hebat SMK Negeri 1 Pulubala. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah Bapak Fasilitator saya, Bapak Jumiran SPD MPD, dan Bapak Muhammad Ibrahim Balius selaku pengajar praktik, dan saya sendiri yang Bapak Ibu sudah kenal, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 5A Kabupaten Gorontalo. Pada budaya positif ini ada konsep utama budaya positif yang akan saya sosialisasikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu guru tugasnya adalah menuntun segala kodrat anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajar dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, itu ada 6 dimensi, dan masing-masing dimensi itu dia memiliki elemen dan sub-sub elemen. Yang berikut adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita sering menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal keyakinan kelas ini adalah disiplin kelas atau disiplin sekolah, tapi sekarang sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa sampai keyakinan kelas? Kita lihat dulu, ini ada beberapa aturan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Jadi, jawaban kita pasti adalah untuk keselamatan. Yang kedua, aturan mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Dan barangkali jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, di samping ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai keyakinan dari peraturan itu adalah berupa tanggung jawab. Nah, selama ini kita membuat peraturan, anak-anak tidak tahu bahwa nilai apa, nilai keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang kita ingin tanamkan pada diri anak tersebut. Karena itu, untuk keyakinan kelas ini itu ada berupa nilai-nilai positif yang dipahami oleh anak dan itu mampu dilaksanakan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Berikut, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas di situ adalah menghormati orang lain. Yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di situ keyakinan yang ditanamkan adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan ini ada beberapa peraturan, contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas atau nilai-nilai positif yang ingin kita tanamkan pada anak-anak, sehingga untuk keyakinan kelas ini diamanahkan oleh Bapak Menteri perlu kita buat di setiap kelas. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Anak-anak ketika mereka melakukan suatu pelanggaran itu karena ada salah satu kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, sehingga mereka tampilkan berupa tindakan-tindakan. Jadi tindakan-tindakan itu yang akan mengundang kita atau perhatian kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup itu kita sudah tahu bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, baik sandang, pangan, dan papan. Yang kedua itu adalah rasa diterima atau kasih sayang. Nah, merasa diterima itu dia terhubung dengan orang lain, menjadi bagian dari ingin menjadi bagian yang berharga. Yang berikut ingin diterima, yang berikut ingin terlihat dan berkolaborasi. Itu kalau kebutuhan
merasa diterima atau kasih sayang. Yang ketiga itu adalah kebebasan atau kalau bahasa Ibu Saiful itu namanya freedom. Kebebasan atau freedom ini itu diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan. Yang kedua diberi kesempatan berpendapat, dan yang ketiga diberi kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Yang berikut adalah kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan ini itu adalah ingin diakui. Ingin diakui dia memiliki keterampilan atau kompetensinya. Jadi pencapaian atau kompetensi itu ingin diakui dan itu ada dalam diri kita semua. Yang berikut ingin diakui pengaruhnya dan ingin membuat keputusan-keputusan untuk dirinya. Dan yang ketiga ingin diakui harga dirinya. Itu adalah penguasaan atau kebutuhan dasar penguasaan atau power. Dan yang terakhir itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap murid suka hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, ciptakan rasa senang dan rasa nyaman. Yang ketiga, bila melakukan sesuatu yang menyenangkan tentu akan lebih fokus. Oleh karena itu, untuk pembelajaran itu perlu kita selingi dengan speaking. Ya. Ada permainan-permainannya sedikit di dalam kelas supaya anak-anak bisa fokus belajar. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Hal ini murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum, dan ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Perilaku yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan atau pujian, dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan motivasi yang ketiga atau perilaku manusia yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dalam hari ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri setiap manusia. Yang berikut konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman dan penghargaan itu adalah konsep identitas gagal. Jadi hukuman itu menyakitkan dan kita bisa merasakan sendiri. Sakit. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut dan memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Ada rasa iri antara siswa. Kenapa cuma dia yang diperhatikan? Kenapa cuma dia yang diberikan penghargaan? Sementara saya punya pekerjaan juga sama dengan dia. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Dengan penghargaan, kalau sudah dihargai pasti kita sudah bangga diri, sehingga kita merasa itu mampu. Karena kita merasa mampu, maka kita tidak ada lagi kemauan untuk mencari tahu, keinginan untuk lebih berkembang. Yang berikut, penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Makanya di dunia pendidikan ranking sudah dihilangkan. Dan yang berikut, merampas hak menghargai dirinya. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal.
Berikut konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Misalnya ada anak yang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, maka kita sebagai guru menanyakan kira-kira konsekuensinya apa ketika kau tidak melaksanakan tugas. Jadi konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Yang berikut perlu monitoring yang berkelanjutan. Yang berikut adalah stimulus respon. Yang berikut murid menghormati peraturan. Jadi yang dihormati bukan peraturan, hanya peraturan. Dan yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang berikut restitusi, itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang berikut murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang ketiga itu teori kontrol, itu dirinya memegang kontrol, yang memegang kendali atas dirinya itu dirinya sendiri. Dan yang berikut murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Seperti apa itu konsep disiplin pendekatan restitusi? Pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya adalah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikut, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Dan itu kita sudah rasakan waktu kita di sekolah lalu ya, SD. Jadi guru marah dan murid menjadi takut sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang berikut konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi waktu istirahat digunakan untuk mengerjakan PR. Itu sebagai konsekuensi karena dia tidak mengerjakan PR. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi yang dihormati itu hanyalah peraturan. Dan yang ketiga restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikut adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini sudah saya berikan contoh penerapan kasus. Itu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jadi posisi kita ini ada 5. Ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang berposisi sebagai teman, ada yang berposisi sebagai pemantau, dan ada yang berposisi sebagai manajer. Posisi penghukum itu
patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu kan? Itu kalau penghukum. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Ini kalimat-kalimat yang keluar dari seorang guru ketika dia membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, jadi siswa sudah merasa bersalah. Yang berikut, berposisi sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah. Kali ini kamu tidak apa-apa kalau kamu salah. Jadi dia mau pegang lagi. Karena kita sudah bantu. Kita sebagai teman itu pasti kita membantu. Yang berikut sebagai pemantau atau pengawas. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering keluar. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Macam yang tadi tidak mengerjakan PR, konsekuensinya itu harus mengerjakan PR pada waktu istirahat. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan oleh kementerian kita sebagai guru harus berada pada posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ada siswa yang melakukan atau yang melanggar keyakinan atau peraturan. Yang berikut, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dan ini memang sulit karena kita memang selama ini kita sudah berada pada posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ada juga teman, tapi mari kita sama-sama mau merubah sikap kita untuk menjadi posisi sebagai manajer untuk pendidikan anak bangsa kita ke depan. Yang berikut ini ada segitiga restitusi. Ini adalah penyelesaian masalah yang menurut penelitian sangat efektif yang dilakukan di lingkungan sekolah. Ada segitiga restitusi. Yang pertama itu yang di bawah ini itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dalam menstabilkan identitas ini sering kita mengeluarkan kalimat-kalimat seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal yang seperti ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang berikut, yang kedua, itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi orang melakukan tindakan itu semua perilaku pasti memiliki alasan sampai kenapa kamu melakukan hal itu. Itu biasanya kalimat yang kita ungkapkan itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Misalnya untuk mendapatkan perhatian. Adakah cara lain dengan harus kita berjalan ke sana kemari mendapatkan perhatian seorang guru? Yang berikut, menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Pada menanyakan keyakinan ini, biasa kalau sudah ada aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang kita terapkan di kelas, maka kita akan menanyakan kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati. Itu yang kita tanyakan pada siswa. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita keluarkan ketika siswa ketika kita menyelesaikan masalah yang dibuat oleh siswa sebagai posisi manajer. Terakhir, dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru bisa merefleksi posisi kontrolnya saat ini. Dan kita tahu kita sekarang ini berada pada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Jadi among menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Jadi among itu dia berada pada posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan itu sesuai standar nasional pendidikan. Sehingga mudah-mudahan dengan budaya positif ini, anak-anak kita ke depan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi hanya itu dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.